وسلم وصل على سيدنا محمد bertakdir ketika kita disyarafatnya seperti diakui umatnya bila yang kiamat kami jemaah muslim muslimat masyarakat Allah yang pagi hari ini dengan bacaan Ummul Qur'an dan bacaan sholawat ila khadri habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب يا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لمدحهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عمر ومن أعجام يا ربي بالمصطفى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين farij 'alal muslimin. Selanjutnya untuk kajian akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Anwar Mustad. Waktu dan tempat kami persilakan. Biar bisa nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du.
نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak, hari ke depan kita akan masuk ke tanggal 10 Zulhijjah, di mana di tanggal 10 Zulhijjah ada kesunahan, yaitu sholat hari raya. Dan tentunya di samping ada kesunahan untuk sholat hari raya Idul Adha, juga seperti yang kita bahas di sebelumnya, bahwa ada kesunahan juga berkurban. Tadi dari pengurus ada yang WA saya, Ustadz tolong disinggung sedikit. Kurban biasanya ngumumkan, betul, kepada jamaah, monggo para jamaah bagi yang mau berkurban bisa lewat Masjid Al-Hidayah, betul seperti itu. Kalau sudah ada pengumuman seperti itu, terus berapa banyak orang yang berkurban, maka panitia itu dapat pahalanya semuanya. Sebagaimana hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sama ngajak berkurban meskipun tidak berkurban, ya karena mungkin tidak mampu dan lain sebagainya, utangnya wakeh dan lain sebagainya, tetap dapat pahala kurban. Ini sapinya berapa Pak Herman? 7. Kambingnya berapa? 4. Ayam? Belum nggih? Nanti bisa didata, nggak apa-apa. Loh kan pernah saya jelaskan, ya betul kan? Menurut Ibnu Abbas, bagi fakir, miskin yang mungkin tidak punya uang untuk membeli unta, nggak mampu beli sapi, nggak mampu ayam, bisa ayam jago, niatkan korban. Meskipun ya nanti pahala sedekah, tapi insya Allah dapat dari niatnya. Berarti 7, 4 ya. Yang korban perasaan lebih banyak, insya Allah lebih banyak ya. Karena cuma 7, insya Allah dapat pahala, itu keutamaannya. Terus yang kedua, suruh singgung tentang kejujuran panitia dalam masalah kurban. Panitia itu wajib jujur. Jangan tiba-tiba kepala hilang, kaki tiba-tiba hilang. Harus sesuai kesepakatan. Oh, dapatnya sekian, dapatnya sekian. Bahkan kalau bisa dibagi rata. Justru kadang-kadang kita itu masuk ke dalam hal upah, padahal kita tidak menyadari. Sedangkan daging kurban, kulit kurban, dan lain sebagainya gak boleh dijadikan sebagai upah. Ini untuk bagian kita sebagai warga, ini sebagai bagian bagi panitia. Meskipun kita ngomong bagian dari panitia, kira-kira itu sebagai apa? Kok panitia dapat double? Itu kadang-kadang bisa masuk ke upah. Makanya hati-hati karena hukumnya haram kalau misalkan daging kurban dan lain sebagainya itu dijadikan upah. Masalah penjualan juga sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga yang tadi sempat disinggung tentang manfaatnya apa? Manfaatnya bisa membantu antara sesama. Bisa yang fakir bisa ikut makan. Makanya dulu di zaman Nabi itu melarang pembagian kurban disimpan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang itu pada membutuhkan semuanya. Tapi setelah orang-orang kecukupan semuanya, akhirnya boleh disimpan ya lebih dari 3 hari. Karena apa? Sudah para sahabat sudah cukup pada waktu itu. Jadi nggak apa-apa, ibu-ibu mungkin masih ada sisa kurban yang tahun lalu masih ada bu, nggak apa-apa, nanti dikeluarkan, ini kurbanku, nggak apa-apa. Kalau sekarang, kenapa orang-orang sudah pada cukup semuanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, sekarang kita masuk kepada bab masalah sholat hari raya. Tapi meskipun pembahasan kita masalah sholat hari raya, tapi tetap bebas. Masuk bab kurban boleh, masuk yang lainnya juga boleh.
Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang hari raya, maka hukum sholat hari raya menurut jumhur ulama itu adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan sekali. Dan ini dikarenakan Rasulullah gak pernah meninggalkan sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan juga Rasulullah itu sampai-sampai memerintahkan kepada wanita yang sedang haid, yang sedang dipingit, bahkan budak disuruh keluar untuk menghadiri sholat id, bukan untuk sholat kalau yang haid. Untuk apa? Ngumpul bareng, nyimak nasihat-nasihat dari ulama yang ada di waktu itu. Tentunya kalau wanita haid, misalkan tempatnya di dalam masjid, boleh tidak masuk masjid? Gak boleh. Makanya dikatakan bahwa hukum dari sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha adalah sunnah muakkadah dan dianjurkan dilakukan berjamaah. Yang perlu kita ketahui, sholat sunnah itu ada dua, ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang dianjurkan sendiri, lebih afdol dilakukan sendiri. Sudah pernah saya bahas, coba kita sebutkan bersama-sama yang dianjurkan berjamaah kira-kira apa saja? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, apa lagi? Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Kalau sholat fardu ya jelas Pak Herman. Coba diulangi, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, apa lagi? Sholat tarawih, betul. Sholat apa lagi? Sholat gerhana bulan atau matahari. Sholat apa lagi? Minta hujan, sholat istisqa. Ada lagi? Sholat jenazah, itu bukan sholat sunnah, itu sholat wajib. Sholat jenazah hukumnya wajib atau fardu, tapi fardu kifayah. Kalau sholat 5 waktu fardu ain. Kalau fardu kifayah boleh perwakilan. Kalau misalkan sudah ada 5 orang melaksanakan sholat jenazah, gak dosa yang gak sholat. Tapi kalau misalkan dalam satu kampung gak ada yang mau nyolatin, wes itu orangnya pelit itu, padahal Islam. Jadi kita gak usah ngelihat pelitnya, apakah dia sholat atau tidak, tinggal dilihat KTP. Kalau Islam secara dohir sholati, masalah nanti surga atau neraka urusan dia. Insya Allah selama KTP-nya Islam, insya Allah akan masuk surga KTP-nya. Makanya hati-hati ya, ojo ngarang. Ibu nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang berjamaah sudah, sekarang yang dianjurkan atau lebih afdol dilakukan sendiri. Contoh, sholat duha sendiri afdolnya, sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah. Kan gak mungkin para jamaah sebelum kita sholat subuh kita sholat qobliyah berjamaah, gak mungkin. Sholat tahiyatul masjid misalkan, monggo kita sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu, malah aneh, afdolnya sendiri. Sholat tasbih, afdolnya sendiri. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunnah taubat, afdolnya sendiri. Adapun kalau misalkan pas Ramadan kok ada yang sholat bareng, sholat jamaah saat iktikaf bareng, itu nggak apa-apa, ya. Tapi tetap harus kita yakini yang afdol dilakukan sendiri. Itu untuk motivasi jamaah. Siapa tahu ada jamaah yang tidak ngerti cara sholat tasbih. Bahkan mungkin belum tentu di sini ini faham semuanya. Sholat tasbih berapa rakaat, Bu? Berapa? 2 rakaat? 2 apa 4? Loh kok kayak tawar-menawar aja ini ya. Berapa? 4 rakaat. Ternyata ya banyak yang nggak ngerti. Kalau malam cara mengerjakannya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau siang boleh dilakukan sholat tasbih. Yang penting tidak waktu yang dilarang. Tapi anjurannya 4 rakaat 1 salam. Belum tentu. Makanya akhirnya dipandu oleh takmir. Ayo sholat tasbih. Biar ngerti. Ayo sholat hajat. Tapi tetap meskipun dilakukan bersama, itu pahalanya tetap sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan an Ummi Atiyah qalat umirna an nukhrijal awatik wal huyyadha fil aidaini yashhadna al khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyadul musalla
Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan hamba sahaya, budak disuruh keluar. Wanita haid pada hari Idul Fitri dan Idul Adha juga disuruh keluar. Agar apa tujuannya? Supaya mereka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan muslimin, dan wanita yang haid menjauh dari tempat sholat. Kalau dulu di zaman Nabi, tempat sholatnya di mana? Masjid atau lapangan? Masjid atau lapangan? Nabi sholatnya di mana? Idul Fitri, Idul Adha. Halo? Lapangan? Lapangan apa? Stadion? Gor apa? Loh, lapangan yang dipakai memang dulu nggak sholatnya di masjid. Kenapa? Masjid di zaman Nabi sempit. Coba kita bayangkan, Masjid Nabawi itu nggak sama seperti sekarang. Tapi masih dari pelepah kurma. Lantainya masih pasir. Lah kalau misalkan ngumpul di Masjid Nabawi semua dari arah penjuru yang manapun, ya gak muat. Maka akhirnya Nabi menuju musola. Musola itu tempat sholat. Jangan dibayangkan musola-musola yang ada bangunannya, bukan. Musola itu tempat sholat khusus kayak lapangan, tapi bukan sembarangan lapangan. Orang yang haid tidak boleh masuk ke dalamnya, dan lapangan itu hanya dipakai sampai sekarang ada setahun dibuka 2 kali. Untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bukan yang sama kayak sekarang. Di lapangan nutup jalan, ya, di stadion ada lapangan ini dihampari. Kalau itu kan najis banyak. Khusus ini memang, dan tempatnya itu memang terjaga dari najis. Seperti ini contohnya. Lapangan yang digunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Ini masih bawah. Nah ini, sudah muncul? Belum? Ini muncul. Nah seperti ini. Jadi tempat khusus sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini tempatnya di kota Haifa, Saudi Arabia. Dan ini dijaga kesuciannya, hanya dibuka setahun 2 kali untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Dan wanita yang haid tidak boleh masuk ke tempat sholat ini. Dan ini bukan sembarangan lapangan seperti yang di sini. Ya, lapangan stadion, nutup jalan, di depannya Monas, ya kan? Enggak seperti itu. Kalau itu tidak terjaga kesuciannya. Tapi seperti ini. Ada lagi ini juga. Tempat khusus sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang juga dijaga kesuciannya. Dan hanya juga dibuka setahun 2 kali. Wanita haid juga tidak boleh masuk. Cuma boleh di luarnya. Jadi yang dimaksud ini seperti ini. Tapi apakah boleh di lapangan-lapangan? Ya boleh-boleh saja. Ya, di masjid boleh, di lapangan juga boleh. Tapi kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan yang paling afdol itu adalah tetap dilakukan di masjid. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Makanya orang-orang NU yang bermazhab Syafi'i tetap sholatnya di masjid. Teman-teman Muhammadiyah di lapangan, ya monggo, karena mengartikan bahwa tempat terbuka boleh, yang di masjid juga boleh, ya. Karena memang disampaikan oleh para ulama, kalau memang masjid itu tempatnya luas, ya tetap di masjid, karena memang masjid itu tempat yang mulia. Buktinya apa? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dipakai sholat id atau tidak? Dipakai. Gak mungkin pas ditinggal terus nyari di padang pasir, gak mungkin. Akhirnya apa? Tetap dipakai. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu tentang hukum dari sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang yang kedua adalah tentang cara sholat hari raya. Jadi sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, sholatnya itu didahulukan sebelum khutbah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-'idaini qabla al-khutbati, muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku pernah menyaksikan sholat id bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, dan mereka semuanya melaksanakan sholat sebelum khutbah. Jadi bedanya antara sholat id dengan sholat Jumat,
khutbahnya didahulukan, baru kemudian sholat. Kalau sholat id, sholatnya didahulukan, baru khutbah. Ciri yang khutbahnya wajib, itu letaknya di depan. Didahulukan daripada sholat. Itu berarti khutbahnya wajib. Contohnya apa? Sholat Jumat. Kalau yang khutbahnya ada di belakang, itu khutbahnya hukumnya sunnah. Contohnya apa? Idul Adha, Idul Fitri, khutbahnya di belakang sholat. Berarti hukum khutbahnya adalah sunnah. Istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, semuanya dilakukan setelah sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah. Artinya apa? Khutbahnya itu hukumnya sunnah. Pertanyaannya sekarang, kalau ada orang yang sholat id, kemudian dia tidak ikut khutbah, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus pulang, ibu-ibu, pertanyaannya, sah enggak sholat idnya? Halo, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Makanya muncul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau misalkan ada orang sholat tidak khutbah? Ada seorang sholat tapi tidak ikut khutbah. Ini dijawab oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal id qala man ahabba ayyan sarifa falyansarif wa man ahabba ayyuqimah lil khutbati falyuqim. Nabi pernah sholat id dan beliau bersabda, siapa ingin pulang, hendaklah dia pulang. Siapa ingin tetap tinggal untuk mendengar khutbah, maka hendaklah dia tetap tinggal mendengarkan khutbah. Tapi ya rugi, nggih. Wong cuma setahun sekali ditinggal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, monggo biar gak ngantuk. Ada pertanyaan? Baru muqaddimah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu dan bapak-bapak kok kompak melotot dari tadi semuanya? Ayo tanya aja. Jangan melotot, saya jadinya takut nanti. Monggo, ada? Belum? Monggo Pak Herman. Sholat id untuk tahun ini kebetulan nanti akan bersamaan dengan sholat Jumat. Apakah sholat Jumatnya gugur karena kita sudah melaksanakan sholat id? Gugur enggak? Apakah tetap wajib sholat Jumat? Kalau di sini rencananya tetap sholat atau enggak usah sholat sekalian? Nah, enggak usah sekalian, enggak usah sholat Jumat, enggak usah sholat duhur ya. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, sholat hari raya ya sholat hari raya, sholat Jumat ya sholat Jumat. Sholat hari raya hukumnya sunnah dan tidak bisa menggugurkan sholat Jumat yang hukumnya wajib. Makanya dikatakan, nah ini, wa min ashabina man qala tajibu, Imam Abu Hanifah yang mengatakan tetap wajib melaksanakan sholat id, ya, tetap wajib melaksanakan sholat Jumat bagi penduduk kota dan penduduk desa, maka cukup sholat hari raya, sholat Jumatnya gugur, cukup diganti dengan sholat duhur. Betul apa salah? Betul apa salah? Halo? Betul. Ya karena itu pakai pendapat mazhab lain. Itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi kita harus fair menyampaikan. Kalau di medsos itu jangan diikuti. Kenapa enggak fair? Dan asal-asal comot, dia enggak ngerti kadang-kadang yang ngepost itu. Ini mazhab apa, mazhab apa. Enggak ngerti kalau di sini mayoritas mazhab Syafi'i sehingga membuat bingung orang-orang yang ada di Indonesia. Harusnya kalau berdakwah itu bijak. Ustadz kalau misalkan berdakwah di tempat yang bermazhab Syafi'i, sampaikan mazhab Syafi'i. Ustadz kalau berdakwah di orang yang bermazhab Hambali, sampaikan sesuai mazhabnya supaya apa? Orang awam itu tidak bingung. Makanya saya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena memang betul Imam Ahmad mengatakan tidak wajib Jumatan bagi penduduk desa maupun kota, gugur kewajiban Jumatnya disebabkan mereka telah mengerjakan sholat
Id, dan mereka tetap wajib sholat duhur. Tapi ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kita ini ikut mazhab Syafi'i. Berarti sholat hari raya dikerjakan, sholat Jumatnya wajib dilaksanakan. Bisa difahami Pak Herman? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Herman mau pakai yang mana nanti untuk Masjid Al-Hidayah? Gugur aja Ustaz, sembelih. Ya Pak, untuk tahun ini gugur atau gimana? Jumatan. Iya Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo sebelum dilanjut ada pertanyaan, silakan. Monggo Bah, silakan Bah. Tahiyatul lapangan ya. Ya. Oke. Kira apa lagi? Orang-orang yang sholat di lapangan, apakah nanti ada sholat tahiyatul lapangan ya? Tapi yang perlu diperhatikan, coba perhatikan ini. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya shalla yaumal 'id rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi melakukan salat Id 2 rakaat. Beliau tidak melakukan salat sebelumnya atau sesudahnya. Jadi yang perlu diingat, tidak ada qabliyah Id, tidak ada ba'diyah Id. Kalau misalkan kita masuk ke lapangan, itu kan nggak ada alasan mau sholat apa. Tapi berbeda dengan orang yang masuk ke masjid, masih ada alasannya. Hadis Nabi yang mengatakan apa? Iza dakhala ahadukumul masjidah ya falyarka rak'ataini qabla ayyajlisah. Apabila Anda masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat sebelum duduk, masih ada alasannya sholat tahiyatul masjid. Jadi untuk jamaah, kalau misalkan tempatnya di dalam masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Untuk imam, afdolnya datangnya tidak di awal. Dan tidak disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Imam itu afdolnya datang langsung naik. Enggak naik sih, khutbah. Bukan khutbah apa? Sholat. Jadi imam afdolnya tidak sholat tahiyatul masjid. Datang langsung, as-sholatu jami'ah. Langsung mulai, afdolnya imam. Jadi tidak datang jam 5, datang imamnya wis duduk di sini ya. Enggak, sebenarnya afdolnya datangnya mepet saat sudah mulai. Cuma kalau imamnya itu datangnya mepet, dredeg gak takmirnya? Kendi imame iki, telepon. Saya pernah, wong saya kan ngimami tiap Idul Fitri Idul Adha di telepon sengaja, padahal saya enggak masuk gangnya, di luar gang. Jam 5:30 itu saya sudah di luar gang, sengaja tidak masuk. 5:30 harus ditelepon, Ustaz posisi di mana? Ustaz posisi di mana? Namanya tamu di mobil, tak bilang gitu. Saya di depan gang Pak, wah alhamdulillah, langsung lega. Saya sengaja masuknya itu agak mepet. Ya, misalkan sholatnya jam 6, saya jam 6 kurang 10 baru masuk. Tapi saya 5:30 itu sudah ada, tapi di posisi di tempat lain ya, si ngopi apa gitu ya. Karena memang afdolnya seperti itu. Cuma yang khawatir biasanya takmirnya, ya kasihan. Okay. Untuk yang di luar, kalau yang di masjid boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau misalkan ini meluber keluar, yang posisinya di paving, nggak usah sholat tahiyatul masjid. Ya karena itu tidak termasuk masjid. Ini wakaf atau fasum? Kalau fasum cukup yang dimaksud dengan masjid adalah yang bangunan. Kalau fasum, berarti yang itu yang jalan paving itu bukan termasuk aula. Ini termasuk masjid apa enggak? Ya sesuai kesepakatan waktu bangun. Ini masjid bukan ini aula. Fasum apa masuk? Masuk masjid. Masuk sholat tahiyatul masjid. Yang penting bukan bangunan, sholatnya enggak usah sholat, langsung duduk. Okay? Tapi beda kalau tanah wakaf, ya memang ada yang wakaf. Termasuk parkirannya itu masih bisa dipakai sholat. Kalau tanah wakaf, kalau yang fasum ya bangunannya saja. Ini katanya Pak Herman masjid ya sudah sholat aja. Nanti kalau nggak diterima
katanya Pak Herman masjid malaikat, biar Pak Herman sing digebuki malaikat ya, kita nyantai-nyantai aja. Ya itu bahayanya jadi takmir yang ngono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan tadi? Monggo Pak, silakan. Kalau saat ya. Ya. Ada non muslim membawa sapi atau kambing. Ini kurban. Jadi syarat dari orang yang berkurban dan sah diterima oleh Allah, yang pertama adalah muslim atau muslimah. Nah, tapi kalau seandainya ada non muslim bawa kambing, jangan ditolak. Meskipun dia nggak dapat pahala, ya, tidak sebagai kurban, tapi selama yang menyembelih adalah orang Islam, kita itu halal daging. Non muslimnya disembelih, dagingnya dibawa. Ini Pak habis disembelih, itu bangkai. Paham sampai di sini? Jadi kalau ada non muslim ngasih langsung siap, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masalah dia dapat pahala ya urusannya, ya. Jadi halal dimakan. Wah, ya gak boleh, dosa lah. Kecuali si non muslimnya, ini Pak kurban buat Anda baru, gak boleh diatasnamakan. Lah iya boleh, kalau misalkan memang sepakat, ya. Jadi misalkan disepakati siswa patungan 50 ribuan. Jadi kalau misalkan gak ada kata sepakat, enak kok dinamakan kepala sekolah, gak sepakat, ya gak boleh. Makanya disembelih biasa, jadinya latihan kurban. Tapi kalau anggota dari sekolah semuanya, anak-anak ini nanti dinamakan kepala sekolah ya, biar nanti namanya kan bisa dibohongi anak-anak itu ya. Anak-anak biar kamu dapat pahala kurban, kan pinter ya. Oh iya Pak, wah bisa itu atas nama ya. Tapi kalau misalkan nggak mau yang lain, ya nggak bisa, sembelih tetap latihan kurban. Termasuk non muslim, Pak ini nanti dinamakan Pak Herman boleh nggak? Wah enak nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa, di atas namakan Pak Herman, lo enak, jadi nggak usah beli. Pak Herman sudah kurban, gitu ya. Jadi sesuai. Pak matur nuwun, ini apakah boleh dinamakan kita panitia? Oh ya boleh, tulis langsung data 7 orang, oh, enak. Tanyakan, nggak apa-apa. Yang penting sepakat, nek nggak sepakat nggak bisa. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ya. Sedekah dagingnya itu dalam keadaan mentah atau tidak? Oh tidak bisa, nggak sah. Sedekah daging kok berupa uang, maksudnya gimana? Oh boleh, kalau misalkan, jadi yang tidak boleh itu kita kurbannya di sini, terus dagingnya dikirim keluar, ya, paham maksudnya? Disembelihnya di sini, kemudian dagingnya dikirim keluar, itu tidak sunnah sama sekali. Sunnahnya kalau disembelih di sini, sebar di area sini, karena di sini ya juga ada warganya, ada fakir miskinnya, penuhi daerah sini dulu, baru bisa geser ke area lain. Berbeda kalau misalkan saya tak kurban di sana, transfer uang ya untuk dibelikan di kurban di sana, sembelih di sana, boleh disebar. Nah kalau seperti itu baru boleh. Ya, jadi karena ada bagian dari daging sapi atau daging kambing yang tidak boleh dalam keadaan matang. Kadang-kadang ini nanti untuk yang di Palestina dikirim dalam bentuk kornet. Sapi itu ya atau kambing itu daging, kalau untuk yang fakir miskin wajib dalam keadaan mentah. Kecuali untuk yang berkurban kan boleh memasak, atau untuk yang orang-orang kaya boleh memasak. Jadi itu ada aturannya. Kadang-kadang ya lembaga-lembaga itu agak ngawur, yang penting menguntungkan lembaganya. Ya, zakat fitrah via transfer 25.000. Loh, sahnya menurut pendapat mazhab mana itu? Enggak ada dari 4 mazhab yang mengatakan transfer uang 25.000 kemudian sah sebagai zakat fitrah. Kalaupun yang mengatakan sah dengan uang tidak 25.000. Paham kan? Apa? 3,8 dikali harga
kurma, baru sah. Nah, kalau yang kayak gitu nggak ada yang mengatakan sah, kadang-kadang ngawur. Ya, karena ya tidak semuanya yang pengurus dari lembaga itu ya paham. Makanya ya hati-hati juga, nggak sembarangan. Perlu ditanyakan, dikonsultasikan dulu, ini apakah boleh? Oh boleh, langsung gas. Oh nggak boleh, lebih baik cari yang aman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ibu-ibu? Ya, tentang potong kuku. Jadi anjuran bagi orang yang berkurban, bagi orang yang berkurban. Yang nggak berkurban nggak apa-apa ya. Bagi yang berkurban dianjurkan tidak potong kuku, tidak potong rambut. Itu sunnah. Sunnah. Ya, kayak ada pamflet-pamflet, flyer-flyer waktu dilarang memotong kuku. Itu terlalu lebay. Terlalu lebay, makanya jangan terlalu percaya medsos. Ya, waktu terakhir memotong kuku, seakan-akan memotong kuku itu haram. Padahal tidak memotong kuku itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya terlanjur, dosa apa enggak? Tidak dosa. Oke, paham? Jadi dalam mazhab Syafi'i memang dianjurkan tidak potong kuku bagi orang yang berkurban. Tapi anjuran di sini bukan bagi orang yang memotong lantas haram. Kalau disengaja makruh. Okay? Tapi pahala kurban tetap jalan. Tujuannya apa? Kok tidak memotong kuku? Ya supaya bagian-bagian tubuh kita itu dapat pahala semuanya. Kalau wis dipotong saat penyembelihan kurban, kuku yang itu wis gak dapat pahala. Eman. Jadi biar seluruh tubuh kita itu full dapat pahala semuanya. Ada yang sudah motong kuku? Yang berkorban, kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Karena ada mazhab lain yang justru gak mengatakan sunnah, boleh-boleh saja. Yang berkorban potong kuku, jadi nggak usah terlalu kaku seperti yang di medsos. Waktu terakhir, jadi kayaknya ancaman terus, nggak kayak gitu Islam. Islam kok ngancem terus, dikit-dikit haram, dikit-dikit ini enggak. Ya Pak Herman ya, jadi itu sunnah. Apalagi kemarin ada yang nanya, Ustadz Jumat itu kan sunnahnya motong kuku. Loh, lah iki hari rayanya Jumat. Gimana Ustadz enaknya? Ya apa? Nah, enaknya gimana? Tak jawab kemarin. Ya, kebetulan yang nanya jamaah saya. Kalau tidak memotong kuku itu kan cuma setahun sekali. Ya, kalau Jumat bisa tiap minggu. Jadi lakukanlah yang setahun sekali itu, ya. Untuk sunnah-sunnah Jumatnya kan bisa sunnah yang lain. Gak harus memotong kuku sunnah Jumat kan. Mandi Jumat, baca surat Al-Kahfi, baca sholawat. Nah, supaya semuanya sama-sama dapat. Nanti motong kukunya ya habis disembelih. Gitu gak apa-apa. Jangan pas pagi-pagi atau malam Jumat, jangan. Ya habis sembelih sebelum berangkat Jumatan kan sudah disembelih. Nah, kalau dipotongnya hari Sabtu, kambingnya boleh apa enggak? Iya potongnya ya gak jadi motong. Loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo Pak, silakan. Tentang puasa Dzulhijjah. Oke. Tentang puasa Dzulhijjah. Ini nah ini ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yakni ayyamal ashar." Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yang melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah kemudian menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya tapi dia tidak kembali alias mati syahid. Jadi yang imbang dengan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah orang yang mati syahid.
Berarti besar. Salah satu amalannya apa? Yaitu bisa dengan berpuasa. Bisa dengan berpuasa. Dan berpuasa itu bisa dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 10 dilarang puasa. 11, 12, 13 juga dilarang puasa. Orang yang sering berpuasa Ayyamul Bid 13-nya nggak boleh berpuasa. Tapi nanti digeser 14, 15, 16. Kalau mau berpuasa Dzulhijjah sudah bisa dimulai tanggal 1 sampai 9. 1 sampai 7 niatnya adalah niat puasa Dzulhijjah. Nawaitu sauma syahri dzilhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Ini tanggal 1 sampai 7. Tanggal 8 itu puasa tarwiyah. Nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Tanggal 9 puasa Arafah. Nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Dan pahalanya luar biasa. Kalau puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Kalau puasa Tarwiyah bisa menghapus dosa setahun. Berarti totalnya kalau puasa 8 sama 9 Dzulhijjah itu sudah 3 tahun. Ditambah tanggal 1 sampai 7 wakeh. Ya, ada yang puasa hari ini? Enggak makan iku lho ono iku lho. Rugi poso. Ya enggak, ya pahalanya besar. Ruginya cuma enggak makan pagi gitu aja kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ya, Pak Amin silakan. Uang kas masjid, ya. Ya, paham. Paham. Betul. Ya. Yang perlu diperhatikan untuk panitia kurban, takmir, aturannya adalah ibadah kurban ini bukan ibadah kemakmuran masjid. Sebenarnya ibadah masing-masing orang dilakukan di rumah masing-masing, sembelih sendiri. Karena tidak mampu orang-orang itu untuk nyembelih sendiri, akhirnya memfasilitasi panitia itu. Ayo sembelih bareng. Intinya tetap itu ibadah pribadi, tetap atas nama pribadi orangnya. Betul? Bukan atas nama masjid itu. Makanya nggak boleh sedikit pun pakai uang kas masjid. Hukumnya haram, bukan apa-apa, haram. Hati-hati, pakai air masjid itu harus diganti dan pasti pakai. Masjid-masjid manapun pasti pakai. Itu harus diganti dengan uang operasional. Karena itu air masjid itu adalah air wakaf untuk bersuci. Kalau dilihat dalam kitab fikih. Ya, jadi kalau misalkan ngambil sini, ambilkan dari uang operasional untuk mengganti bagian yang dipakai dari masjid. Apakah boleh cari dana? Boleh. Dengan cara apa? Kasih tulisan, misalkan kotak infak saat sholat Id, atau sekarang sudah mulai ditempel untuk kegiatan kurban. Jadi orang-orang yang masukkan di situ itu bisa buat tambahan operasional yang membengkak. Paham Pak Amin? Jadi bisa wis ditempel mulai sekarang buat kotak infak, tulis infak untuk kegiatan kurban, itu isinya berapa, itu bisa dipakai semuanya. Paham? Tapi kalau dimasukkan ke kotak infak yang nggak ada tulisannya seperti itu, berarti otomatis untuk masjid. Tapi kalau orang-orang masukkan, oh ini untuk kurban, berarti boleh dipakai. Boleh, gak apa-apa, ya ditempel. Semuanya ditempeli ya, kotak infak itu kurban. Kurang ajar itu ya. Sama aja nyolong punyanya masjid, itu kurban. Ya jangan, harus adil ya, satu kotak untuk kurban. Gitu. Ya, Pak Amin ya. Jadi boleh seperti itu, boleh. Ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Jumlah rakaat salat Id 2 rakaat. Wes jelas. Takbirnya jangan kebolak-balik.
Takbir di rakaat pertama berapa? 7. Selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram nggak dihitung. Allahu Akbar, belum dihitung. Baru nanti dihitung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di rakaat kedua takbirnya berapa? 5. Ustadz, saya telat datangnya. Datangnya di rakaat kedua. Ya siapa tahu ada yang telat, mungkin bangun kesiangan. Saya dapatnya rakaat kedua, berarti takbirnya dia berapa? 5. Karena apa? Ikut imam. Berarti kan nanti nambah 1 rakaat. Ketika dia nambah 1 rakaat, takbirnya berapa? 7 apa 5? Kok sok 7 itu lah dibolak-balik. Terus dibilang kok bolak-balik. Tanya lagi. Rakaat pertama berapa? 7. Rakaat kedua berapa? 5. Nah sekarang dia telat. Kalau telat pas kan wajib ikut imam. Imam sholatnya rakaat kedua kan takbirnya 5. Kita ikut 5. Dia nambah. Nah di rakaat tambahan dia itu yang telat berarti takbirnya berapa? 5. Kenapa? Rakaat keduanya dia. Berarti totalnya cuma 10 Ustaz. Iya. Wong nggak pakai takbir 5 atau 7 itu sah. Itu hukumnya sunnah. Jadi nggak usah dirasani kalau imamnya itu lupa. Ya, kasihan nanti nggak mau kesini lagi. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak, oh imamnya udah lupa. Akhirnya imamnya sungkan untuk ke masjid sini lagi. Jadi itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Namanya cuma 2 tahun sekali kan? Iya kan? 2 tahun sekali. Ya apa sih? Sholat apa itu? Setahun 2 kali. Ya, Idul Fitri, Idul Adha. Ya bisa lupa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut pendapat Qaul Qadim dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah terlewat yang 7 takbir itu sudah masuk ke Al-Fatihah, wis lewat aja. Tapi menurut Qaul Jadid ya. Qaul Jadid ini pendapat Imam Syafi'i saat di Mesir. Menurut Qaul Qadim, kalau ada orang yang balik, jangan disalahkan. Berarti itu pakai pendapat Qaul Qadim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lali imam. Iya. Allahu Akbar. Gak batal menurut Qaul Qadim. Tapi kalau dia kembali ke takbir, setelah takbir, Fatihah harus diulang meskipun sudah nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faham? Tapi kita itu pakai pendapat yang terbaru dari Imam Syafi'i yaitu Qaul Jadid. Kalau memang sudah lupa, lewat aja gak apa-apa. Sah. Dan tidak perlu sujud sahwi. Gak usah. Kenapa? Itu termasuk sunnah hayat bukan sunnah aba'at. Dan bagi kita yang mungkin tidak sempat sholat, ya, tidak sempat sholat hari raya mungkin di perjalanan Ustadz, apakah boleh saya sholat sendiri? Nyampe perjalanan jam 10, jadinya nggak nutut untuk sholat di masjid. Boleh enggak sholat sendiri? Boleh apa enggak? Boleh. Sholat hari raya itu waktunya adalah mulai dari terbit matahari setinggi tombak saat waktu duha sampai tergelincir matahari waktu duhur. Jadi kalau sudah azan duhur sudah terlewat. Jadi kalau kita sholatnya jam 10 boleh apa enggak? Boleh. Misalkan Al-Hidayah para jamaah karena hari ini ada film Doraemon, kita nonton dulu, setelah nonton kita sholat id. Boleh apa enggak? Sholat idnya jam 10. Boleh apa enggak? Boleh. Karena apa? Masih waktu sholat id. Ya. Ustadz, kalau misalkan saya wis telat gimana? Boleh enggak sholat sendiri? Boleh. Enggak usah khutbah kalau sholat sendiri. Lapo sholat sendiri, khutbah sendiri. Enggak usah. Ustadz, saya nyampenya jam 2. Apakah boleh diqodho? Boleh diqodho. Ini pendapatnya. Wa amma man lam yusalli hatta zalati syamsu faqad fatathu. Wa hal yustahabbu qada'uha fihi al-qawlani as-sabiqani fi babi salati tatawwu'i qada'in nawafil. As-sahhuhuma yustahabbu. Adapun orang yang tidak melakukan sholat id hingga matahari tergelincir, maka dia ketinggalan sholat id. Apakah sunnah mengkodoknya? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah dikodok, ada yang mengatakan tidak sunnah. Yang paling benar adalah pendapat sunnah mengkodok.
Jadi jam 2 mungkin kita perjalanan, baru nyampe qadha sholat. Cukup sholat 2 rakaat, takbir 7, takbir 5, habis itu nggak perlu khutbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo silahkan. Puasa. Oh ya, betul. Jadi perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha, kalau Idul Fitri itu kan kita sudah puasa 1 bulan. Kalau kita mau berangkat sholat Idul Fitri dianjurkan makan terlebih dahulu. Kalau sholat Idul Fitri, sebelum berangkat ke masjid makan. Paham sampai di sini? Untuk apa? Menunjukkan bahwa kita sudah berbuka. Tapi kalau sholat Idul Adha, jangan makan terlebih dahulu, tapi makannya nanti setelah sholat Idul Adha. Gitu Pak? Nah, jadi besok ini jangan makan terlebih dahulu. Makanya nanti kalau sudah sholat Id boleh makan. Ya sama ya Mbak. Makan ya minum ya sama. Nek saya ngomong makan, minumnya ngikut. Saya ngeyel lah ya. Ngerokok Ustadz, ya sama ya. Ojo makan sama sekali. Baru nanti ngerokok makan kardus-kardusnya nggak apa-apa. Setelah rumah saya, ngajar saya malah takbir. Kebalik Ustadz. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu sampai hari tasyrik tanggal 13 asar terakhir. Baru di maghribnya itu sudah tidak takbir. Sebenarnya mulainya dari 9 Dzulhijjah. Pas puasa Arafah, di waktu subuh sebenarnya sudah bisa takbir. Sebenarnya. Cuma kebiasaan kita kan malam takbirannya saja kan, mulainya. Ya nggak apa-apa. Nah, itu bedanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau takbiran, kalimatnya harus dibenarkan. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Itu salah. Allahu Akbar. Kayak gitu. Barnya itu pendek. Banyak itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillah. Ada yang ilham. Salah itu. Ilham sopo? Bukan ilham. Walillahilham. Itu salah juga. Yang benar walillahilhamd. Ada daknya. Karena ada dal di belakang itu qalqalah kubra. Ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Biasanya kan kita walillahilham, itu salah juga. Walillahilhamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Pak Amin, silakan. Takbir keliling itu bukan untuk meramaikan masjid. Ya, beda. Yang dimaksud dengan kas masjid itu untuk kemakmuran masjid, meramaikan masjid. Kas masjid boleh dipakai untuk orang yang takbiran di dalam masjid. Ya, untuk di luar masjid cari dana yang lain. Karena itu bukan untuk meramaikan masjid, tapi meramaikan lingkungan. Kalau bisa itu RT saja. Masjid nggak usah pakai dana sini. Kalau memang mau ngadakan, silakan tarik dana yang lain, jangan kas masjid. Uang kas masjid untuk kemakmuran masjid, meramaikan masjid, bukan meramaikan area luar masjid. Ini kan kelilingnya keluar sana, bukan meramaikan masjid. Tidak boleh pakai dana ini. Wong kita ada takmir sakit, diambilkan uang kas masjid, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Loh, sakitnya loh bukan untuk meramaikan masjid. Berbeda dengan marbot yang bersih-bersih, boleh. Kenapa? Jaga kemakmuran masjid sini. Orang yang khutbah, orang yang ceramah, itu boleh. Pengajian-pengajian dikasih konsumsi, itu boleh.
Ya, berbeda dengan yang meramaikan area luar, meskipun atas nama masjid, cari dana di luar kas masjid. Ya buat kota infak lagi, ya. Jadi ada dua sekarang, operasional kurban, takbir keliling. Apa maneh? Sekalian wakeh, banyak sekalian kayak pemilu, nggih. Jelas, Pak Amin?